يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan suci, bulan Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi, alhamdulillah Allah tabaraka wa taala kembali berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengannya. Hari demi hari di dalam bulan Ramadan telah kita lalui, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan-amalan kita dari salat kita, puasa kita, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, semoga menjadi pemberat amal kita ketika Allah Subhanahu wa taala timbang pada suatu saat kelak. Pada kesempatan ini, kembali kami mengajak kepada diri kami dan kaum muslimin dan muslimah seluruhnya untuk senantiasa beramal soleh. Dan kita tahu bahwa di antara amal soleh yang Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau lakukan lebih giat, lebih serius di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Ramadan dijuluki oleh para ulama dinamakan dengan Syahrul Quran. Ya, dinamakan dengan bulannya Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara keseluruhan. Maka di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah ke langit dunia secara keseluruhan di bulan Ramadan. Ini sebabnya mengapa bulan Ramadan dinamakan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kemudian dari langit dunia, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, sedikit demi sedikit, berangsur demi angsur sesuai dengan keadaan dan seterusnya. Maka dari itu, Masya Allah, ketika Al-Quran turun, maka menjadilah Al-Quran itu menjadi pedoman dan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka apa tugas kita terhadap Al-Quran? Apa aplikasi kita? Apa yang menjadi perwujudan dan tugas kita terhadap Al-Quran? Di antara yang pertama adalah kita mempelajarinya, membagusi cara membacanya, terus memperelok cara membacanya. Itu tugas yang pertama. Tidak masalah kalau kita sudah tua umurnya, kalau kita sudah seperti tidak layak lagi, tapi tidak masalah. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, Rasul kita yang mulia SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Luar biasa. Ini janji kepada kita semua, dan janji Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau kita ingin menjadi makhluk atau hamba yang mulia di sisi Allah, mari belajar Al-Quran. Kata para ulama, belajar Al-Quran ada dua bentuk. Pertama adalah mempelajari cara membacanya, hukum-hukumnya, tajwid-tajwidnya. Yang kedua adalah mempelajari bagaimana makna-maknanya, tafsir-tafsirnya. Intinya kita bahwa kalau kita belum mampu untuk mengajarkan, ambil kebaikan yang pertama, kita mempelajarinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk perniagaan kepada Allah yang tidak akan pernah merugi. Ketahuilah saudaraku sekalian, saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu punya barang dagangan. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita barang-barang dagangannya. Di antara barang dagangan tersebut adalah Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, kemudian mereka mendirikan salat, kemudian mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, yang mereka harapkan hanya apa? Perniagaan kepada Allah yang tidak akan pernah merugi. Al-Imam Qatadah, beliau menafsirkan atau mengomentari tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini, kata beliau, ayat ini adalah ayat diperuntukkan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Bagaimana tidak? Orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merugi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan dia pandai di dalam membacanya, bagus di dalam membacanya, hukum-hukumnya, tajwid-tajwidnya, ma'as-safarah kiramil bararah, maka dia senantiasa akan bersama malaikat yang mulia, dan dia senantiasa akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian Nabi kita melanjutkan, walladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'u fihi, dan dia terbatah-batah, belum lancar dalam membacanya, wa huwa syak, berat adanya karena dia bukan orang Arab. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lahu ajran, baginya tetap akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia baca Al-Quran. Pahala yang kedua karena kesungguhan dia ingin bagus dalam membaca Al-Quran. Intinya bahwa ketika kita baca Al-Quran, walaupun terbatah-batah, Allah Subhanahu wa taala masih tetap menjanjikan pahala yang berlipat-lipat. Luar biasa kaum muslimin, saudaraku sekalian, azanallahu wa iyyakum. Baca Al-Quran adalah suatu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, 1 pahala. Bayangkan, 1 huruf, fal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah, dan 1 kebaikan itu Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, tidaklah aku mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif 1 huruf, wal lam 1 huruf, wa mim 1 huruf. Luar biasa. Setiap huruf dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Kalau 3 huruf, 30. Bagaimana kalau 1 surah? Bagaimana kalau 1 juz? Bagaimana kalau 1 Al-Quran? Kita bayangkan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyiapkan untuk kita pahala-pahala yang berlipat sebagai tabungan, sebagai pemberat daripada amalan-amalan kita. Kaum muslimin, kaum muslimah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'ah. Kita ketahui bahwa Al-Quran, kalau kita membuka Al-Quran, surat yang kedua setelah surah Al-Fatihah ada surat Al-Baqarah. Apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kabarkan kepada kita? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin meniti jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya telah sempurna di dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Dia adalah petunjuk, hudan, petunjuk. Oleh karenanya di sini ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah bersama-sama kita untuk membiasakan diri untuk senantiasa mencintai Al-Quran, menjadikannya bacaan untuk kita, menjadikannya pelajaran untuk kita, dan kita beramal dengannya, dan seterusnya, supaya kita menjadi ahlul Quran. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, bacalah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran nanti akan datang sebagai syafaat untuk orang-orang yang membacanya, untuk orang-orang yang mempelajarinya, untuk orang-orang yang mentadaburinya, untuk orang-orang yang mengamalkannya. Maukah kita nanti pada hari kiamat
Ketika Allah Subhanahu wa taala sidang dengan amalan-amalan kita, Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan kita, ternyata kita memiliki suatu amalan andalan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dan kita berharap semoga kita membaca Al-Qur'an menjadikan sebab amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari hadis dari jalan Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a al-Qur'an." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fih, lalu dia beramal dengan apa yang menjadi kandungan Al-Qur'an tersebut, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Perhatikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, mahkota pada hari kiamat. Luar biasa. Ketika seorang anak tumbuh, dia mencintai Al-Quran, dia membacanya, dia mempelajarinya, dia mentadaburinya, dia beramal dengannya, maka orang tuanya pun Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan keutamaan, dipakaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mahkota pada hari kiamat. Dan kita tahu mahkota, Nabi Muhammad SAW gambarkan, dau'uhu, cahayanya, sinarnya, ahsanu min dau'i syamsi, cahayanya itu lebih terang, lebih bagus, ya, dari cahaya matahari fi buyutid dunya, dari rumah-rumah kalian waktu di dunia. Kemudian fama dhannukum billadzi amala bihadza, lalu bagaimana menurut kalian untuk orang-orang yang membacanya, untuk orang-orang yang mengamalkannya, mempelajarinya, orang tuanya saja mendapatkan keutamaan yang berlebih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan orang yang membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, mentadaburinya dan mengamalkannya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hal yang berlebih untuk dirinya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azallahu wa yakum, mari kita berlomba-lomba memaju semangat kita untuk terus berada di dalam kebaikan, terutama di antaranya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan, terjaga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, mencintainya, mentadaburinya, mengamalkannya, mempelajarinya dan seterusnya, karena ini semuanya adalah kemudahan, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terasa berat, mintalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Fattah yang membukakan semua kemudahan-kemudahan untuk hambanya. Kaum muslimin wal muslimah azanallahu wa yakum, banyak keutamaan yang dapat kita ketahui tentang keutamaan Al-Quran. Ini adalah waktu yang sedikit, waktu yang sebentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Akhirul kalam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.